teman seperjalanan. Tenang saja, Nay. Kita tidak akan jatuh. Kita akan sampai di Batam dengan selamat. Satu kalimat meluncur begitu saja dari bibir dokter tampan itu. Sementara Kanaya perlahan melepaskan tangannya dari tadi megangi tanganan kursi dengan erat. Tetap saja aku merasa takut, jawabnya dengan lirih. Apa kau takutkan? Tanya dokter Bisma kepada Kanaya. Banyak pesawat udara yang jatuh dan mengalami kecelakaan. Jujur saja membuat sangat takut. Lagi pula, ini kali pertama aku naik pesawat terbang. Naya jujur. Bima justru menunjukkan ekspresi seakan tak percaya. Pertama kali pesawat, benarkah? Tanya sembari menatap wajah Kanaya dari samping. Dengan cepat, Kanaya menganggukkan kepalanya. Benar, ini kali pertama aku naik pesawat, jawabnya. Mendengar jawaban Kanaya, Bisma tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa author famous sepertimu baru kali naik pesawat? Kanaya pun tersenyum sembari mengerucutkan bibirnya. Tak ada hubungannya, Dok. Lagi pula bukankah sudah katakan kalau aku ini hanyalah author remahan di sana. Masih jauh dari kata predikat famous, ucap Kanaya dengan tertawa. Bahkan ucapan Bisma yang seakan mengetahui jagat jargon di aplikasi membaca novel pun membuat Kanaya tertawa. Sebenarnya, seberapa sering pria di sebelahnya ini sering membaca novel di platform digital? Jadi mulai besok, dokter berarti bekerja di Batam ya? Tanya Kanaya yang sebenarnya berusaha mengalihkan pembicaraan. Bagaimanapun dia masih malu jika bisa bicara mengenai novelnya. Lagi pula pencapaiannya di bidang literasi digital itu memang belum sefantastis itu. Bisma pun dengan cepat mengangguk. Iya, daripada aku berhenti bekerja selama mengambil spesialis, jadi mending aku melanjutkan bekerja dan membeli universitas yang secara kualitas bagus dan jarak yang bisa ditempuh. Lagi pula Batam Singapura jauh lebih mudah ditempuh daripada Jakarta Bogor, di kala macet bukan? Tanya pria itu tertawa. Jadi karena faktor keterdekatan antara Batam dan Singapura juga ya? Kanaya menjadi ucapan, gadis itu pun tertawa. Bagaimana bisa kau membandingkan antara Batam, Singapura dengan Jakarta Bogor? Kau emang lucu. Lanjutnya masih tertawa. Sama dan Bisma juga tertawa. Bayangkan saja, naik kapal feri dari Batam ke Singapura hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan, yang dan paling tidak 30 menit hingga 1 jam di kantor imigrasi. Sementara Jakarta Bogor di akhir pekan, ditambah jalan yang macet, bisa membuat berkendara hingga 2-3 jam bukan? Kau benar sekali, Batam ke Singapura yang jelas-jelas itu perjalanan keluar negeri saja membutuhkan waktu tempuh lebih singkat kan? Semoga kali ini akan menyenangkan tinggal di Bandara Madani itu, ucap Kanaya yang menyebut Batam sebagai Bandar Madani. Pasti akan sangat menyenangkan. Di sana, kau tinggal di mana? Tanya Bisma kepadanya. Kanaya berusaha mengingat perumahan yang akan ditempati saat tinggal di kota Batam nanti. Tiban, iya, Tiban kalau tidak salah, di Sekupang, jawabnya. Bisma nampak menganggukkan kepalanya mendengar jawaban Kanaya. Aku tinggal di perumahan depan rumah sakit berada. Nanti, aku akan jawab kamu. Saat aku sedang tidak bekerja, kita jalan-jalan menjelajahi Pulau Batam ya. Ucapnya yang bahagia karena tempat yang baru, justru bertemu dengan Kanaya temannya. Iya, bisa. Saat Kanaya cepat. Tanpa terasa perjalanan udara sepanjang 1 jam 30 menit itu akan usai. Seiring pesawat yang mulai mengurangi ketinggiannya di udara dari kaca jendela, Kanaya melihat sebuah pulau yang terlihat merah dari atas. Pulau yang dikelilingi oleh lautan biru yang indah. Dia tertegun melihat begitu indahnya Pulau Batam dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya, yang terlindas indah dari atas dengan lautan berwarna biru yang mengelilinginya. Perlahan gadis itu mengeluarkan napasnya, berharap di pulau yang indah itu kehidupannya yang kelabu juga berubah menjadi indah. Coba lihat itu, Nay. Bangunan tinggi dan kapalitasnya itu adalah Marina Bay Sands Singapura. Begitu dekat bukan antara Batam dan Singapura? Ucap Bisman tiba-tiba memuliakan lamunan Kanaya. Pria itu menunjuk pada Marina Bay Sands, salah satu bangunan tinggi dan menjadi salah satu ikon negeri singa itu.
Benarkah? Seolah hanya kota kecil saja yang bisa kembali ke Singapura, jawab Kanaya dengan kagum. Iya benar, lain kali. Kita harus mengagendakan untuk jalan-jalan ke Singapura bersama, Nay. Siapa tahu kau bisa buat novel dengan setting tempat di Singapura. Itu akan membantumu untuk menyusun setting dan kisah bukan? Ucap pria itu yang memiliki ide bahwa jalan-jalan ke Singapura mungkin bisa membuat Kanaya untuk menulis cerita yang dengan latar Singapura suatu saat nanti. Membantuku menghalu ya, saut Kanaya sembari tertawa. Bisma pun juga tertawa dan menganggukkan kepalanya. Tanpa terasa, ketinggian pesawat itu di udara kini berkurang dan awak kabin meminta seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran, dan buka penutup jendela tanpa bahwa tanda bahwa pesawat akan segera mendarat. Layaknya saat pesawat lepas landas, Kanaya kemudian memegangi erat tangan kursi, tekan di udara yang kian menyusut. Pesawat yang terasa berputar membuat Kanaya menahan napasnya dan terus berdoa supaya pesawat bisa mendarat dengan mulus. Jangan takut, Nay. Bagaimana nanti kalau kau menuju ke Taiwan? Tanya Bisma lagi kepada Kanaya. Sebuah pertanyaan yang sengaja diucapkan pria itu untuk mengalihkan rasa takut pada Kanaya saat ini. Aku mungkin bisa taksi dari bandara saja, Dok. Bagaimana denganmu? Tanya kembali. Ada pihak teman sama dokter yang akan menjemputku nanti. Mau sekalian? Tawarnya. Dengan cepat, Kanaya menggelengkan kepala. Tidak usah. Aku bisa masuk taksi sendiri dari bandara. Jawabnya langsung menolak tawaran dari Bisma dengan cepat. Tidak disadari kini pesawat telah mengambil posisi untuk mendarat. Kecepatan yang begitu tinggi terasa saat roda-roda pesawat mulai menyentuh aspal dan Kanaya dengan cepat memejamkan matanya. Akhirnya, ucapnya lagi saat pesawat berhasil landing dengan selamat. Bisma tersenyum kembali melihat Kanaya. Akhirnya kita tiba di Batam. Welcome to Batam, Nay. Terima kasih sudah menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. Kita akan bertemu kan? Gadis itu mengangguk secara samar. Iya, jika kita tidak sibuk tentunya. Bisma kemudian berdiri dan keluar dari pesawat diikuti oleh Kanaya yang berjalan di belakangnya. Keduanya sama-sama masuki bandara guna mengambil bagasi mereka dan berpisah di pintu kedatangan. Bye, Nay. Aku duluan ya. Itu temanku sudah menjemputku. Kamu yakin tidak ingin bareng denganku? Tanya Bisma sekali lagi kepada Kanaya. Dengan cepat Kanaya menggelengkan kepalanya. Baik juga, dokter. Tidak, aku makan taksi saja di sini saja. Makasih banyak. Ucapnya sembari melambaikan tangannya kepada Bisma.